Halo para juragan, selamat datang kembali di Juragan DevNet. Kali ini kita akan belajar bagaimana menggunakan seed dan AWK ya di Linux. Dua tools ini sangat amat membantu kalian untuk melakukan troubleshooting, analisis logs, atau mungkin membuat script untuk network automation. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka dan subscribe videonya agar saya semakin semangat untuk membuat video-video edukasi tentang DevNet. Yuk, langsung aja kita mulai. Apa itu SED dan apa itu AWK? Nah, SED itu biasanya digunakan untuk pencarian teks di dalam file. Biasanya digunakan untuk mengganti teks di dalam file juga. Jadi SED ini bisa melakukan replace atau mengganti teks yang ada di dalam file. Nah, SED ini akan melakukan pengecekan baris demi baris. Jadi kalau misalkan dalam satu baris, kalian ada dua teks misalkan ya, dia akan mengecek satu baris saja, lalu akan melanjut ke baris kedua. Nah, bagaimana kalau misalkan kalian mau ngecek juga ada dua teks yang sama di dalam satu baris? Nah, kalian bisa menggunakan yang namanya /g ya. Maka dia akan ngecek satu full baris. Oke, habis itu dia akan lanjut ke baris berikutnya. Nah, apa itu AWK? Penggunaan AWK biasanya itu untuk memfilter kolom yang ada di dalam file atau Linux proses. Ya, kalau tadi SED per baris row, AWK lebih condong ke filter kolom ya, teman-teman. Nah, selain itu si AWK ini lebih canggih, teman-teman, dari si set karena dapat menggunakan konstruksi pemrograman seperti if else, while, do or while gitu ya. Nanti saya akan coba tunjukkan bagaimana AWK menggunakan if else. Langsung saja kita ke Linux serversnya. Pertama, kita akan bagaimana menggunakan SED, set. Oke, di sini saya ada file, ya teman-teman, bgp.txt. Oke, ini filenya. Nah, misalkan saya mau menampilkan 1,3 print bgp.txt. Ini maksudnya saya akan menampilkan baris nomor 1 sampai nomor 3. P-nya ini adalah print ya, mencetak. Nah, kita bisa lihat saya menampilkan baris pertama, baris kedua, sampai dengan baris ketiga. Selain itu, set pun mempunyai fungsi untuk mereplace atau mengganti teks yang ada di dalam file. Misalkan saya mau ganti nih, bukan ganti ya teman-teman, tapi saat menampilkan output saya mau rubah. Misalkan unicast, saya mau rubah, saat ditampilkan saya mau rubah ini menjadi multicast. Nah, yang kalian bisa lakukan adalah mengetikkan set titik dua, petik-petik, S untuk string, habis itu kalian masukkan kata yang mau diganti, di sini adalah unicast. Habis setelah itu saya mau rubah nanti outputnya menjadi multicast, yaitu kata barunya. Strip G. Kenapa G? Nah, kalau dalam satu baris itu ada dua teks yang sama, set ini akan mengecek sampai satu teks itu ditemukan dalam satu baris saja. Dengan kata lain, teks yang lain yang ada dalam satu baris itu dia akan di bypass atau dilewatkan. Dia akan lanjut ke baris berikutnya. Nah, dengan G ini dia akan mengecek full satu baris apabila ada dua teks yang sama. Nah, habis itu tinggal masukkan nama file teksnya. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman, yang tadinya unicast, outputnya sekarang multicast. Tapi original filenya, kalau kalian lihat, itu tetap unicast. Jadi ini saat menampilkan saja ya teman-teman, menampilkan output. Setelah itu saya mau menampilkan, router BGP configuration, tapi tanpa ada baris yang ada teks neighbor-nya. Ya teman-teman. Nah, caranya bagaimana? Kalian ketikkan SED, petik, satu, petik,
slash, oke, di situ katanya, oke, teksnya yang mau dihilangkan saat ditampilkan, dan jangan lupa masukkan D, oke, D itu maksudnya delete, hapus, dan masukkan text file yang mau di output, oke. Di sini kita lihat tidak ada lagi kata neighbor ya teman-teman, tapi again, file aslinya tetap ada neighbor, jadi ini saat menampilkan saja. Selain itu, misalkan kalian mau coba berdasarkan baris. Saya nggak mau menampilkan baris nomor 1 sampai nomor 3. Yang kalian bisa lakukan adalah mengetikkan set, petik-petik, oke, 1,3D. Berarti saya tidak mau menampilkan baris nomor 1 sampai nomor 3. D itu maksudnya delete atau hapus, tidak ditunjukkan. Masukkan nama filenya, BGP text, oke. Baris pertama yang ditunjukkan adalah neighbor, bukan router BGP 4500 lagi ya teman-teman. Dengan kata lain, baris 1, baris 2, dan baris 3 itu tidak ditampilkan. Nah, selain itu, set pun bisa menggunakan regex. Apa itu regex? Regular expression. Kita akan jelaskan di next video apa itu regex. Tapi untuk saat ini, saya hanya ingin memberitahu kalian bahwa set pun dapat berfungsi digunakan menggunakan regex. Contohnya seperti ini. Misalkan saya mau menampilkan apapun Unistar, oke, itu diganti dengan multi. Setelah itu strip G, jangan lupa, dan nama filenya. Nah, kalau kita lihat file aslinya adalah address family IPv4 unicast, tapi di sini ditampilkan address family IPv4 multicast ya teman-teman. Nah, fungsi dari ini adalah saya mau mengganti string, oke, uni, ada kata uni, tapi setelah kata uni apapun itu saya akan ganti. Nah, di sini matching ya teman-teman, unistar. Berarti kalau kalian lihat di sini uni, dia nggak peduli di belakangnya ada CIST atau CBST, CCST, apapun itu. Selama patternnya itu ada uni dan star apapun itu, dia akan ganti si uninya itu dengan multi. Maka hasilnya adalah menjadi multicast. Bukan unicast lagi. Nah, itu untuk set teman-teman. Nah, sekarang ada yang namanya AWK. AWK itu pengecekan lebih ke kolom. Nah, di sini saya ada contoh kolom. Oke. Ada kolom number, kolom hostname, kolom IP address, dan kolom device type. Ya, teman-teman. Nah, kita coba tampilkan misalkan kalian di logs, misalkan kalian hanya mau menampilkan kolom nomor 1 aja, nomor 2 lah. Misalkan hostname ya teman-teman. Nah, yang kalian bisa lakukan adalah mengetikkan AWK, petik, oke, curly bracket, oke, print $2. Nah, 2 ini adalah kolom nomor 2. Nah, kolom nomor 2 adalah hostname. Maka dia akan menampilkan hostname aja, teman-teman. Terus bagaimana kalau saya mau menampilkan, misalkan saya mau menampilkan kolom hostname dan IP address. Berarti kan ini kolom nomor 2 dan kolom nomor 3 ya. Caranya adalah dengan mengetikkan AWK, petik, setelah itu curly bracket, oke, jangan sampai lupa. Nah, setelah curly bracket diketikkan print $2 titik double quote ya, petik 2 dan $3 baris 3. Jadi saya menampilkan baris 2 dan baris 3. Setelah itu nama filenya awk.txt. Ya. Sekarang saya dapat menampilkan kolom nomor 2 dan nomor 3 saja, yaitu hostname dan IP address. Gitu ya teman-teman. Terus selain itu misalkan saya mau menampilkan, coba bersihkan dulu layarnya. Nah, saya mau menampilkan perangkat router saja. Bagaimana caranya? Yaitu kalian mengetikkan AWK, petik, ya teman-teman, slash,
setelah itu teks yang mau ditampilkan, slash lagi, router, oke. Setelah itu curly bracket, di dalamnya dimasukkan print, maksudnya mencetak. Habis itu nama filenya awk.txt. For reading no such file directory. Seperti ada yang salah. Sebentar teman-teman. Oh, ini harus di dalam satu kesatuan. Oke. Nah, di sini saya menampilkan baris yang ada kolom routernya, teman-teman. Ya. Nah, selain itu, dia juga si AWK ini lebih canggih dari set ya, teman-teman. Dia bisa melakukan konstruksi pemrograman seperti if else. Nah, di sini saya kasih contoh untuk if ya, teman-teman. Kalian bisa ketikkan AWK, petik-petik, setelah itu curly bracket, ya. Setelah itu kalian masukkan if, round bracket, $1, jangan $1 deh, kita coba $4 ya. $4 itu berarti kolom 4 if else-nya. Setelah itu directory, home directory, symbol. Di sini masukkan switch. Oke, setelah itu print nama filenya. Nah, ini maksudnya apa? Ini adalah AWK, di sini ada if, jika kolom 4, teksnya adalah switch, maka dia akan print. Ya, teman-teman. Tapi kalau misalkan di kolom 4 itu bukan switch, maka dia tidak akan print atau mencetak. Nah, di sini kita lihat, teman-teman, yang dicetak adalah yang bertuliskan switch. Ya, maka dia akan mencetak jika kolom nomor 4 yaitu device type berisi kata switch. Ya, oke teman-teman, segitu dulu dari Juragan DevNet untuk set versus AWK. Jangan lupa di like videonya. Jangan lupa untuk like video kalau kalian suka dan subscribe videonya agar saya semakin semangat untuk membuat video-video edukasi tentang DevNet. Terima kasih sudah menyaksikan Juragan DevNet. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.